Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan The Inspiring Woman, program terbaru dari CNBC Indonesia yang menghadirkan sosok wanita tangguh. Merupakan pucuk pimpinan di negeri ini. Pada episode kali ini saya kedatangan tamu spesial, seorang perempuan muda, cantik, dan penuh semangat tentunya. Kita akan mengenal beliau lebih jauh. Untuk itu tetap bersama saya, Afiliani, dalam The Inspiring Woman. Ya, tamu kita pada malam hari ini yang spesial sekali yaitu Putri Indahsari Tanjung. Siapa yang tidak kenal dengan Putri? Seorang pengusaha muda dan juga sekaligus staf khusus dari Presiden Jokowi. Ya Putri, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih ya udah datang di Sama-sama. acara Inspiring Woman, karena banyak yang usul kalau Putri itu dijadikan salah satu Inspiring Woman. Great to be here. Wah, karena kemarin itu tua-tua semua, jadi sekarang kali ini anak muda gitu ya. Nah Putri, kalau melihat sejarah dan dibaca di beberapa artikel gitu ya, Putri itu sudah bisa memimpin di usia 15 tahun. Apa sih yang memicu bisa menjadi pemimpin dengan usia yang sebelia itu? Kalau saya itu lagi suka main-main, ini enggak udah mulai jadi leader gitu ya. Apa yang melatar belakangi sehingga umur sebesar itu sudah bisa menjadi leader? Sebenarnya kebetulan sih ya. Jadi waktu umur 15 tahun itu, waktu aku sekolah, itu aku dibully. Oh, jadi bully ya? Jadi aku dibully. Jadi aku dibully itu sebenarnya dari SD sampai SMP. Nah jadi pas aku dibully itu nggak punya kepercayaan diri kan saat dibully itu. Jadinya kayak asking myself, aduh, sebenarnya aku tuh bisanya apa sih gitu, kenapa sih aku dibully dan segala macamnya. Apalagi karena aku punya sosok ayah yang sangat luar biasa, seorang entrepreneur yang sangat luar biasa, jadi ekspektasinya kan sangat besar gitu. Jadi aku tuh dari kecil itu punya pressure yang sangat luar biasa besar. Jadi harapannya orang tuh harus seperti bapaknya, pinter, hebat gitu ya. Betul, itu kan juga lumayan bikin gak confident dan segala macamnya kan. Cuma aku mencoba saat itu mentransform that bad energy into something yang memacu aku. Gitu. Jadi akhirnya yaudah aku coba ikut organisasi sekolah. Nah, di organisasi sekolah itu kepala sekolah aku mempercayakan aku untuk bikin event. Udah Putri kalau di sekolah in charge bikin event. Jadi disitulah mengeksplor dirinya ya, mengeksplor diri, kemudian benar. didukung oleh kepala sekolah. Exactly. Gitu ya? Akhirnya udah bikin acara sekolah. Dari situlah jatuh cinta sama keribetan dan keriuhan event. Dan akhirnya aku berani untuk, kan waktu itu masih umur 15 tahun. Betul. Waktu umur 15 tahun itu lagi sering-seringnya ada Sweet 15 ya kan, birthday party gitu. Akhirnya aku memaksa teman aku, lebih tepatnya memaksa sih waktu itu. Memaksa teman aku namanya Jasmine untuk aku bikinin birthday partinya. Oh, itu pertama kali itu project? Pertama kali. Benar-benar sebenarnya masih nggak tahu gimana caranya dan segala macam, tapi udah aku pede aja, aku pitching depan orang tuanya bahwa acaranya seperti ini gitu. Dan prosesnya sangat luar biasa. Berhasil dong? Sebenarnya lucunya itu kan Desember. Desember itu kan musim hujan. Betul. Anak 15 tahun kan masih sok tahu ya. Bilangnya pokoknya ini akan jadi outdoor. Garden party outdoor. Tiba-tiba hujan. Terus gimana? Nah situlah belajar soal backup plan, belajar soal macem-macem lah ya gitu. Dan akhirnya situ prosesnya juga cukup lumayan. Jadi belajar banyak banget dari that first event gitu ya. Dan akhirnya nggak rugi sih, untung 15.000. Luar biasa 15.000. Untuk 15.000, tapi itu dari 15.000 terbaik sepanjang masa sih. And it gives me confidence juga. Confidence, Jadi itu pertama kali bagaimana membangun confidence ya. Betul. Kemudian. Nah kalau kita lihat sekolah sudah mendukung, nah orang tua sendiri gimana? Pastinya juga ada peran orang tua dong. Gimana bisa menjadi leader gitu. Apa kalau saya lihat tuh baca jajannya sedikit, jadi juga menginspirasi gimana caranya untuk mendapatkan uang. Gimana? Betul. Jadi ibu bapak aku tuh mendidik aku cukup disiplin dan cukup keras. Jadi bapak sama ibu tuh dari kecil udah pokoknya gimana caranya aku harus sudah bisa punya entrepreneurship mindset dari kecil. Dari kecil udah biasa gitu. Iya, jadi uang jajan aku itu selalu setengah dari teman-teman aku. Jadi aku harus melakukan apapun untuk aku bisa dapetin setengahnya lagi kan. Iya. Itu bisa dengan cara aku gambar, dengan bikin pembatas buku, walaupun jualnya ke bapak ibu lagi. Iya. Tapi ada ada entrepreneurship mindsetnya lah. Jadi itu yang dari kecil diajarin gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga ibu sama bapak ini sangat mendukung aku untuk terus mengeksplor
passion aku. Luar biasa. Jadi Itu kan yang paling mengeksplor. penting sebenarnya. Betul, betul. Karena mengeksplor itu adalah bagaimana justru sesuai dengan bidang kita. Betul. Karena banyak orang tua juga menginginkan apa yang dia maui kepada anaknya Betul. kan. Kalau ini kan justru enggak gitu Ini ya. benar-benar di-explore gitu. Dan aku ingat banget waktu itu Bapak tuh, ini lucu banget nih. Jadi waktu itu Bapak, kan aku waktu bikin event yang pertama yang ulang tahun itu, aku tuh masih di tempat printingan sampai malam, sampai jam 11.30 malam. Terus Bapak tuh telepon aku. Bapak tuh bilang, anak gadis jam segini belum pulang gitu, gimana ceritanya gitu. Terus Bapak ngomong kayak gini, nggak ada yang minta kamu nyari uang. Oh gitu. Iya. Nggak ada yang minta kamu untuk cari uang. Habis itu aku bales dengan aku bilang, tapi Bapak selalu ngajarin dari kecil, kalau sudah komit sama sesuatu, harus dijaga komitmennya. Luar biasa. Jadi Bapak dari udah nggak bisa kecil- ngomong apa-apa dong gitu. Jadi kalau gitu komitmen itu berasal dari pembicara orang tua, Betul. tapi langsung dijalankan sama Putri Betul. ya. Nah, Putri umur 15 tahun itu menjadi seorang pemimpin kan banyak anak buah, banyak mitra gitu kan, itu nggak mudah. Dimana mungkin Tante aja bisa umur 24 itu baru merasakan gimana cara mendewasakan diri ya. Tapi itu kan berarti dari 15 sudah memimpin. Gimana nih membangun itu? Jadi, emosi segala macam gimana tuh? Itu susah sih Tante jujur. Tapi waktu umur 15 tahun, itu aku kan masih lumayan bikin eventnya event teman-teman doang lah. Bikin event teman-teman, bikin event prom, bikin event sekolah gitu. Jadi masih skala kecil. Dan itu masih bersama sahabat-sahabat aku. Waktu kita cuma bertiga. Iya. Jadi tetap lah problemnya baper-baperan itu udah pasti ya. Kalau ada satu marah, ininya aduh kenapa sih lo marah gitu-gitu lah biasa baperan. Tapi sebenarnya pendewasaan aku yang lumayan aku belajar banyak banget itu waktu aku umur 17 tahun. Karena saat dari 15 sampai 17 tahun Tante, itu aku cuma bikin event-event kecil. Dan itu buat event teman dan segala macamnya. Tapi di umur 17 tahun itu aku decided untuk aku pengen bikin event lebih besar lagi. Sudah mulai melibatkan Betul, perusahaan. banyak sponsor dan segala macamnya. Nah di umur 17 tahun itu aku pengen banget jadi seorang creative entrepreneur. Entrepreneur di industri kreatif. Makanya bikin usahanya namanya Betul, Creativepreneur. Kreator ya. Betul. Nah di tahun 2014 aku bikin event pertama namanya Creativepreneur Corner. Di mana aku pingin bisa menginspirasi anak muda lain untuk belajar dari creative entrepreneur yang hebat di Indonesia. Karena waktu itu masih belum banyak acara-acara kayak gitu kan Tante. Jadi memang pengen mendukung anak muda betul. ya untuk Dulu tuh maju. biasanya kayak seminar berjam-jam mahal gitu kan. Ini pengen bikin yang Bosen. beda, pengen bikin yang fun dan segala macamnya. Dan aku bilang sama Bapak, kayak Pak aku pengen I wanna start my own company gitu ya, bener-bener my own company gitu. Habis itu Bapak bilang ya boleh, Bapak dukung gitu. Asalkan ada beberapa hal yang kamu harus ingat gitu. Ada 3 hal Tante. Yang pertama, aku nggak boleh minta modal dari Bapak. Oke, harus modal sendiri ya, Betul, cari sendiri gitu betul. ya. Oke. Yang kedua, aku nggak boleh minta sponsor dari perusahaan Bapak. Oke, harus sponsor dulu lagi. Betul. Yang ketiga, aku nggak boleh utang sama Bapak. Oke, jadi benar-benar harus cari sendiri. Terus aku nanya, Luar kenapa? biasa. Kok kenapa nggak boleh gitu? Terus Bapak menjawab dengan sangat simpel, karena Bapak pengusaha. Kalau kamu rugi, Bapak nggak mau ikutan rugi. Oke. Dari situlah akhirnya journey-nya dimulai. Journey pendewasaan tuh 17 tahun dimulai tuh ya. di situ gitu. Aku ada satu highlight yang aku inget. Aku waktu itu ngetok pintu ke salah satu sponsor perusahaan besar. Tante waktu itu umur 17 tahun. Terus di tengah-tengah aku lagi presentasi, aku di stop sama bapak-bapak ini. So, aku di stop sama bapak-bapak ini. Bapak ini bilang, Putri kayaknya kamu tuh I think you're wasting your time deh. Gitu. Mendingan soalnya ide kamu nih agak gila dan kamu masih umur 17 tahun. Gitu. Kamu perempuan, kamu gak usah susah-susah lah. Mendingan kamu pulang minta uang sama bapak kamu. Ya ampun. Tambah tertantang dong. Nah di situ tapi aku nggak nangis ya. Aku mencoba untuk aku harus bisa contain myself nih. Aku lanjutin, aku permisi aku lanjutin. Abis itu pas aku udah selesai presentasinya, aku langsung ngomong ke diri aku sendiri. Berarti gue harus ngebuktiin ke diri gue. Tidak tergantung orang Betul, tua gue atau nama besar orang tua ya. Gue harus buktiin ke diri gue bahwa gue walaupun gue umur 17 tahun, gue perempuan, gue anak seorang pengusaha, terus kenapa? Gue nggak boleh sukses, gue nggak boleh berkarya. Gitu. Harus ikut orang tua gitu ya. Jadi that energy itu langsung yang tumbuh lagi ya. Langsung dengan tumbuh gitu. lagi gitu. Bapak juga pernah cerita bahwa Putri itu bisa mendekati pengusaha lain tapi tanpa nama Bapak. Itu hebat sekali. Nah nanti kita akan bahas di segmen 2 ya. Ya pemirsa jangan kemana-mana, tetap di The Inspiring Woman. Sesaat lagi kami akan kembali. Jangan kemana-mana.